Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, agama kita tercinta ini datang sebagai pembawa berita gembira sekaligus pemberi peringatan bagi seluruh umat manusia. Sekali lagi, bagi seluruh umat manusia, tidak pandang dari bangsa apa, golongan apa, ras apa, ataupun suku apa. Umat Islam berpegang pada satu tali yang kuat, yaitu Al-Quran. Namun banyak agama di luar Islam tidak paham tentang konsep Islam, tidak mengerti apa Islam itu sebenarnya. Kemudian serta-merta mereka membenci Islam. Pertanyaannya, sudahkah mereka merasakan Islam yang sebenarnya? Sudahkah mereka membaca Al-Quran sehingga mereka begitu bencinya? Nah, ketika kita membahas agama di luar Islam, maka saya akan mereview hasil perdebatan dari Bang Suma atau Ustaz Zulkifli M. Abbas melawan seorang pendeta Kristen bernama Shonara Tauma, di mana Bang Suma di awal perdebatan langsung saja mengutip satu perkataan dari Injil, di mana Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 yang berbunyi, "Jika kamu percaya kepadaku, maka kamu juga akan melakukan apa yang aku kerjakan." Lanjut Bang Suma mengatakan, sementara Yesus beribadah atau menyembah kepada yang di langit atau Allah. Dari sini pendeta Tauma membenarkan ucapan Bang Suma. Jadi pernyataan Bang Suma pertama tidak dapat terbantahkan. Karena sudah membenarkan, kemudian pendeta Tauma mengatakan Yesus menyembah kepada Allah. Nah, disinilah Bang Suma keberatan. Bang Suma menganggap orang Kristen tidak patut ataupun tidak layak menyebut Allah, apalagi Allah yang tertulis di dalam Bible. Tunggu dulu, ini alasan Bang Suma. Karena Allah adalah nama Tuhan semesta langit dan bumi, serta yang berada di antara keduanya dalam bahasa Arab. Sekali lagi, Allah memperkenalkan namanya dalam Al-Quran dalam bahasa Arab. Dengan demikian, Bang Suma menganggap bahwa Kristen merampas atau mengambil, bisa juga dikatakan menciplak atau meniru nama Allah dalam bahasa Arab dan dimasukkan ke dalam Bible. Dari sini masuk akal juga ya. Kemudian dibantahkan oleh pendeta Tauma. Ia mengatakan bahwa dalam bahasa Ibrani, yaitu kata Elohim, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kata Allah, namun bukan Allah yang biasa kita sebut dalam agama Islam. Membingungkan ya, perbedaannya di mana? Lanjut pendeta Tauma mengatakan perbedaannya di penyebutan. Kristen menyebutnya Allah, dalam Islam disebut Allah. Itulah klaim yang disampaikan pendeta Tauma. Namun dibantahkan oleh Bang Suma bahwa pendeta Tauma salah besar dalam mengartikan di mana Elohim jika diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan, bukan kemudian menjadi Allah. Dan Allah jika diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia menjadi nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dan Bang Suma mengatakan bahwa ini merampok nama Tuhannya agama Islam, di mana nama Tuhan umat Kristen dalam perjanjian lama mengambil nama Tuhannya orang Yahudi, dan di perjanjian baru umat Kristen mengambil nama Tuhannya umat Islam dalam bahasa Arab, yaitu Allah. Jadi pertanyaan besarnya, kapankah umat Kristen mempunyai nama Tuhan sendiri? Kenapa nama Tuhannya umat Islam bisa nempel di kitabnya orang Kristen? Bukankah ini merampok? Lanjut Bang Suma. Dibantahkan lagi oleh pendeta Tauma bahwa kata Allah ini sudah ada sebelum Muslim, di abad ke-1 atau ke-2 sebelum Masehi, dan bisa dibuktikan dalam berbagai penemuan-penemuan. Analisis saya sendiri, ya memang kalau kata Allah sudah ada sebelum Islam, ini membuktikan bahwa Allah memang sudah ada, bahkan sebelum bumi ini tercipta. Tapi pertanyaan Bang Suma belum bisa terbantahkan dengan pasti.
bahwa Islam datang memperkenalkan Tuhan yang namanya Allah dalam bahasa Arab, dan semua Muslim di dunia menyebut Tuhan dengan nama Allah. Lalu, kenapa kemudian orang Kristen menerjemahkan nama Tuhannya dalam bahasa Indonesia menjadi Allah? Apakah memang kitab orang Kristen ini mengambil nama Tuhannya orang Islam? Oke, dari sini Pendeta Tauma melanjutkan dengan bertanya, entah sebelumnya mengalah atau benar-benar kalah. Kita lanjut isi pertanyaan Pendeta Tauma. Apakah Tuhannya umat Islam tidak sama dengan makhluk? Atau tidak setara dengan makhluk? Dengan sigap Bang Suma langsung menjawab bahwa Tuhannya umat Islam tidak setara dengan makhluk. Surah Al-Ikhlas sudah jelas, dan Tuhannya Yahudi juga demikian. Dalam kitab Sabda Yeremia 10 nomor 6 yang berbunyi, tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar, dan namamu besar oleh keperkasaan. Jawab Bang Suma. Pertanyaan yang mudah sekali ya. Namun Pendeta Tauma mengutip salah satu ayat Al-Quran, yaitu surah As-Saffat ayat 91. Kemudian ia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu Ibrahim berkata kepada berhala-berhala itu, apakah kamu tidak makan? Kemudian dari ayat itu Pendeta Tauma menganggap bahwa berhala dengan Allah sama-sama tidak makan. Mungkin maksud Pendeta Tauma berhala bisa juga menjadi Tuhan. Kemudian dengan nada tinggi Bang Suma menjawab, jika itu kamu jadikan acuan, maka kita balikan. Yesus manusia, disunat pula, dan saya juga manusia, sama disunat juga. Dengan begitu apakah saya juga Tuhanmu? Ucap Bang Suma sambil tertawa. Tidak ada bantahan lanjutan dari Pendeta Tauma. Jadi lanjut ke permasalahan anak Maria. Dari sini saya juga cukup bingung mendengar pernyataan Pendeta Tauma ya. Pertanyaannya, apakah anak Maria adalah Tuhan? Pendeta Tauma dengan singkat menjawab bahwa anak Maria bukanlah Tuhan. Sekali lagi, anak Maria bukanlah Tuhan. Sekarang mungkin, tunggu dulu, saya pakai kata mungkin ya. Setelah kebangkitan Yesus, dia kemudian menjadilah Tuhan. Mungkin seperti itu maksudnya ya. Kita ulang sekali lagi ya. Jadi anak Maria bukanlah Tuhan. Tapi karena sudah mati, yang kemudian dia bangkit, barulah menjadi Tuhan. Oke, dari sini para penonton sudah jelas ya. Nah, kemudian Tuhannya ini mati lagi dan tidak bangkit lagi. Kemudian menyerahkan keilahiannya kepada Bapa di surga. Itulah mereka sebut Allah, Tuhan Bapa. Kemudian pertanyaan Bang Suma selanjutnya, jadi apakah bisa disimpulkan bahwa Tuhannya umat Kristen pernah menjadi manusia? Ya, Tuhan Yesus pernah menjadi 100% manusia, jawab Pendeta Tauma. Setelah mati dia bukan lagi Tuhan dong, ucap Bang Suma. Tidak, keilahiannya masih hidup, jawab Pendeta Tauma. Katanya 100% manusia, tapi kenapa masih ada ilahinya segala? Lanjut Bang Suma. Dari sini Pendeta Tauma menurut saya cukup berbelit-belit. Mungkin kesimpulannya begini. Di mana anak Maria yang baru lahir, atau kita sebut saja Yesus. Jadi Yesus yang baru lahir ini 100% manusia dan 100% ilahi. Namun keilahiannya dilucuti atau dihilangkan. Dengan demikian Yesus menjadi 100% manusia. Dan setelah kebangkitan Yesus, disitulah Yesus menjadi setengah manusia, setengah keilahiannya pun ada. Mungkin kesimpulannya begitu saja. Kemudian lanjut klaim umat Kristen bahwa Yesus itu menjadi Tuhan karena firman Allah yang turun kepada Yesus. Karena itulah yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Sekali lagi, karena firman Allah yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Lanjut Bang Suma bertanya, apakah firman Allah sama dengan Allah? Pendeta Soma menjawab, keduanya sama. Lah, kenapa bisa sama sih? Lalu Bang Suma mengumpamakan,
Jadi mulutmu dan perkataanmu adalah dua hal yang sama? Sama, kata Pendeta Toma. Diberilah Pendeta Toma tantangan. Coba Pendeta Toma bilang kentut. Kentut, kata Pendeta Toma. Ketika mulut dan perkataan sama, maka Pendeta Toma adalah kentut dong. Hahaha, ucap Bang Suma. Dari sini masih dibantahkan lagi oleh Pendeta Toma. Namun saya kira sudah jelas ya kekeliruan dari Pendeta Toma ini. Baiklah, mungkin itu saja hasil debat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membuat iman kita sebagai muslim semakin kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.